Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber lain selain kamus yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Untuk kualitas audio yang lebih baik, saya sarankan menggunakan headphone atau earphone. Inilah topik-topik yang akan kita bahas di dalam sesi kali ini. Yang pertama adalah konvensi yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana penulisan yang benar dalam bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Kemudian yang kedua adalah software atau alat bantu untuk memeriksa tulisan kita seberapa akurat ya, tata bahasa dan spelling yang ada di dalam teks yang kita buat. Kemudian yang ketiga ada community support. Ya, ini kalau kita punya pertanyaan, kita bisa lemparkan ke komunitas dan nanti kita bisa mendapatkan jawaban. Kemudian yang nomor 4 ada parallel text and corpus data. Kita bisa menggunakan teks paralel dan data korpus. Serta yang kelima, training and education. Ini ada pelatihan serta pendidikan secara formal maupun informal begitu ya, yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan kompetensi penerjemahan kita. Sebelumnya kita sudah membahas KBBI yang bisa kita gunakan untuk memeriksa tulisan kita. Di sini misalnya sebagai stimulus saya berikan pertanyaan mana yang benar penulisannya Sariawan atau Seriawan. Menurut KBBI yang benar adalah Seriawan. Walaupun mungkin banyak kita temui yang tertulis di teks adalah Sariawan. Yang di situ tertulis bahwa Sariawan adalah bentuk yang tidak baku. Sekarang bagaimana jika kita ada permasalahan lain? Bagaimana cara menulis yang benar, maha kuasa disambung, atau maha kuasa dipisah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa berkonsultasi atau memeriksa PUEBI. Ya, PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan pada bagian yang relevan, di PUEBI tertulis bahwa bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Artinya yang maha kuasa ini ditulis tanpa spasi. Bagaimana kita memastikan keakurasian tulisan kita? Akurasi di sini bukan dalam bentuk konten ya, tapi dalam bentuk spelling, ejaan ya, dan tata bahasa. Untuk membantu kita memeriksa tulisan kita, ya bisa kita gunakan writing assistant programs seperti spelling and grammar checker di MS Word, Grammarly dan lain-lain untuk meminimalisir error. Ya, saya gunakan kata meminimalisir karena mungkin ada beberapa kesalahan yang tidak bisa dideteksi oleh program yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya menggunakan dukungan komunitas. Ya, kita bisa bertanya bagaimana terjemahan yang terbaik untuk kata-kata atau frasa berikut. Nah, ada beberapa pilihan, bisa kita lempar pertanyaan ini ke FB page, jadi ke Facebooknya Himpunan Penerjemah Indonesia. Di situ bisa kita lihat contohnya ada orang yang menanyakan bagaimana cara menerjemahkan satu frasa begitu ya. Dan dia memberikan alternatif terlebih dahulu. Jadi di sini kelihatan dia sudah ada usahanya. Kemudian nanti para user di FB page tersebut akan memberikan alternatif lain. Bisa kita lihat di situ ada 18 komentar, meskipun tidak semuanya jawaban ya. Mungkin ada yang hanya sekedar, oh saya juga mau tahu jawaban dari pertanyaan ini, ya, seperti itu. Karena Facebook page ini sifatnya informal. Dan bisa kita lihat di sisi kanan ada salah satu jawaban dan di situ ia menyertakan juga referensi dari jawabannya. Nah, selain Facebook, Himpunan Penerjemah Indonesia, kita juga bisa bertanya di pros.com. Jadi pros.com ini adalah online community and workplace for language professionals. Ya, di sini maksudnya translators. Ada yang bertanya mengenai terjemahan no contingencies di situ dalam konteks real estate.
Dan bisa kita lihat ada ringkasan dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan, dan kalau Anda lihat ke halaman web page-nya secara langsung, nanti ada penjelasannya yang lebih detail begitu ya. Nah, di situ ada jawaban yang memiliki tingkat keterpilihan cukup tinggi, yaitu tidak ada syarat mengikat. Nah, kalau yang pilihannya tinggi, ini kemungkinan merupakan padanan kata yang kita cari. Kemudian penggunaan teks paralel dan data korpus. Ya, kita mulai dari teks paralel dulu. Saya ambil salah satu contoh dari tr-x.me. Ya, ini kebanyakan data-datanya diambil dari subtitles atau ini ya, terjemahan yang ada di film. Bisa kita lihat di situ, ya, cinta tanpa syarat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi love unconditionally atau love without conditions. Ya. Jadi di sini tidak seperti kamus yang merujuk langsung bahwa ini terjemahannya, atau tidak seperti community support. Ya, dia di sini digunakan dengan konteks dan kita harus bisa mendeduksi sendiri. Ya. Sekarang kita ke penggunaan data korpus, ya, terutama korpus yang paralel dulu. Pertanyaannya, apakah keuangan selalu diterjemahkan sebagai finance dalam bahasa Inggris? Nah, kita bisa cek di CKP Web Lancaster, ya, Parallel Corpora. Ada beberapa korpus paralel di CKP Web Lancaster, salah satunya dalam bahasa Indonesia, dan kita bisa lihat bahwa finance tidak selalu diterjemahkan, keuangan tidak selalu diterjemahkan menjadi finance, ya, ada kalanya dia diterjemahkan menjadi financial, terutama ketika berada dalam konteks frasa krisis keuangan. Jadi bukan finance crisis tapi financial crisis. Pertanyaan selanjutnya, mana yang benar? Help to improve atau help improve? Yang satu pakai to, yang satu tidak pakai to. Nah, data korpus dapat memberikan kita semacam pandangan, begitu ya, yang ada dalam data apa yang digunakan di data korpus, dan nanti kita bisa menarik kesimpulan sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini ada hasil penelusuran yang saya lakukan di CKP Web, ya, khususnya di data British National Corpus. British National Corpus ini adalah korpus monolingual British English. Jadi korpus bahasa Inggris dialek British. Dan kita bisa lihat di situ yang paling tinggi adalah help improve, ada 52, kemudian help improve ada 7 di situ. Ya, jadi kalau kita jumlah total itu ada 59 dengan persentase saya rasa lebih dari 40%. Kemudian ada help to improve, ada helped past to improve ya, ada helping to improve, ya, dan di sini banyak sekali variasinya. Nah, jadi untuk yang ada ed, ada s, ini tentu saja bisa kita sesuaikan dengan konteks gramatikanya. Kalau kita lihat di sini untuk variasi ya, yang help saja kalau kita masukkan help, helps, helping, ya di situ help nomor 1, kemudian yang tanpa to ya nomor 5 helped 52 tambah 7 ada 59, kemudian helping improve ya yang nomor 7 59 tambah 1 ada 60 ya, sedangkan yang help to improve ada 47, kita tambahkan dengan help to improve 57, helping to improve 67 ya, dan helps to improve 58. 47, 57, 67, 68 ya. Jadi lebih banyak yang menggunakan to seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan training and education? Jadi pelatihan atau pendidikan baik formal maupun informal. Di sini saya ambil contoh dari HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia, yang mengadakan beberapa seminar begitu ya.
Dan seminarnya di sini saya ambil dari satu contoh, yaitu berjudul Kiat dan Tips untuk penerjemah pemula. Nah, ini saya rasa cocok sekali untuk Anda yang memang memutuskan berkarir di dunia penerjemah atau yang sedang mempelajari dunia penerjemahan. Di UI, LBI, Lembaga Bahasa ya, di Lembaga Bahasa FIB UI, ada juga beberapa training seperti itu. Ya, kita lihat di situ, yang pertama adalah ujian kualifikasi penerjemah atau UKP. Jadi ujian kualifikasi penerjemah ini adalah ujian kualifikasi, dan kalau kita lulus, kita bisa mendapatkan semacam sertifikasi seperti itu ya. Setahu saya untuk sertifikasi penerjemah semuanya masih dipegang oleh UI ya, belum terdistribusi di daerah-daerah lain. Jadi kalau mau ikut kualifikasi, ya saya rasa untuk saat ini, tidak tahu nanti ya atau keadaan berubah, kita harus ke UI. Kemudian di bawahnya ada penyuntingan penerjemahan bahasa Inggris kalau ini training ya atau kursus. Dan kalau Anda ke websitenya langsung nanti bisa melihat-lihat lagi tentang training-training atau ujian kualifikasi yang ditawarkan. Kalau berminat mengambil master juga bisa, ada beberapa universitas yang menyediakan program master dan spesialisasinya di bidang penerjemahan ya. Jadi bisa Anda lihat websitenya di sebelah kiri sudah saya sediakan. Kemudian di sebelah kanan ada beberapa universitas ya, seperti di London, kemudian di Hong Kong. Kalau Anda klik di link yang saya berikan, nanti Anda bisa melihat lebih banyak lagi. Kemudian yang program PhD, tadi yang program master, ini sampai ke PhD. Ya, bisa kita lihat yang di sini PhD Translation Studies di Birmingham University atau University of Birmingham. Dan kemudian ini saya ambil lagi di UNS. Jadi ada jurusan linguistik dengan peminatan utama linguistik penerjemahan atau translation studies. Tapi ketika Anda mengambil pendidikan formal baik master maupun PhD, ini perlu dilihat dulu kurikulumnya karena biasanya ada perbedaan antara kurikulum pendidikan penerjemahan untuk tujuan praktis yang memang untuk menerjemahkan dan untuk kajian penerjemahan. Ya, jadi ini ada dua, penerjemahan praktis dan kajian penerjemahan. Untuk tataran S3 kemungkinan semuanya fokusnya di kajian penerjemahan. Jadi tidak lagi mengajarkan bagaimana cara menerjemahkan satu teks secara praktis. Demikian video kali ini. Silahkan drop your questions and comments kalau ada pertanyaan atau komentar. Atau jika ada yang terlewat, boleh Anda tulis di kolom komentar dan video ini nanti akan diperbaiki kalau perlu. Ya, Anda juga boleh email saya kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.